Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Sobahan nur. Sabahan nur. Kaifa halukum? Ya khair, alhamdulillah. Khair. Khair. Alhamdulillah ya, kita masih diberi nikmat kesehatan oleh Allah sehingga kita masih bisa mengikuti pembelajaran akidah halak pada pagi hari ini. Nah, sebelum memulai pelajaran kita, seperti biasa, kita berdoa dulu supaya proses pembelajaran yang kita akan lakukan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho Allah dan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, silahkan. Amin. Silakan ketua kelasnya untuk membimbing doa. Baiklah, teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Raditu billahi rabban bil Islami dina Nabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Alif Bu, Bagir, Hadir, Bu. Fitriyatunisa, Hadir, Bu. Mahmud, Hadir, Bu. Mulyadi, Hadir, Bu. Syaidah, Hadir, Bu. nah Megawati. Kemana nih Megawati? Izin, Bu. Oh izin. Megawati sakit, Bu. Oh sakit. Kita mulai pada materi yang akan kita bahas. Sebelumnya, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu tentang apa? Sifat-sifat Allah, Bu. Oh iya, sifat-sifat Allah. Ada berapa sifat-sifat Allah itu? Ada 3, Bu. 3, apa aja? Ada sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz, Bu. Iya, ada sifat wajib, sifat mustahil, dan juga sifat jaiz. Nah, kemudian pada pagi hari ini kita akan belajar tentang taubat. Kira-kira ada yang sudah tahu nih apa itu taubat? Ada yang tahu kah apa itu taubat? Mohon ampun, Bu. Oh iya, juga bisa dikatakan taubat. Kemudian, Mohon ampun. Tidak mau Ya, ulangi lagi. ya tidak mengulangi lagi juga bisa dikatakan taubat. Nah, sebelum kita masuk pelajaran, kita lihat dulu tujuan dari pembelajaran kita pagi hari ini apa. Nah, pada pagi hari ini tujuan dari pembelajaran kita yang pertama yaitu meyakini pentingnya taubat sebagai fondasi perjalanan rohani yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Kemudian membiasakan sifat jujur dan tanggung jawab sebagai implementasi pemahaman tentang taubat. Yang ketiga, menguraikan tentang taubat. Kemudian yang keempat, menelaah hakikat taubat, memerinci syarat-syarat taubat, dan juga mendiskusikan hasil analisis tentang hakikat dan syarat-syarat taubat sebagai fondasi perjalanan rohani. Nah, kemudian pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pengertian dari taubat, syarat-syarat taubat, kemudian hakikat dari taubat. Sampai di sini kira-kira paham ya? Paham tuh? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, yang pertama pengertian taubat. Taubat ini berasal dari bahasa Arab jauh ya, yaitu taba yatubu tawaba yang berarti kembali. Kemudian secara syar'i taubat adalah meninggalkan dosa karena takut kepada Allah, menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiatnya, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali dari amalnya. Lalu hakikat taubat itu apa? Hakikat taubat yaitu
perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah pada sisa usianya serta menahan diri dari dosa. Melakukan amal soleh dan meninggalkan larangan adalah wujud nyata dari perbuatan taubat itu. Kemudian istighfar itu adalah wujud perbuatan awal dari bertaubat. Jadi kalau kita bertaubat itu awalnya kita mengucapkan istighfar. Nah, kira-kira kemudian ternyata taubat itu tidak melulu langsung taubat gitu, udah langsung diterima Allah tuh enggak. Ternyata ada syarat-syaratnya nih. Nah, syarat-syarat taubat yang pertama itu adalah Islam. Kenapa Islam? Karena kalau orang kafir itu akan diterima taubatnya ketika dia orang tersebut sudah memeluk Islam atau masuk Islam. Kemudian yang kedua adalah menyesali dosanya, menyadari kesalahannya, kemudian ikhlas melakukannya. Ini ikhlas, benar-benar ikhlas gitu. Dia tahu kalau dia tuh salah, jadi dia bertaubat dan tidak untuk hanya sekedar ria atau pamer aja, memang ikhlas gitu. Kemudian mohon ampun kepada Allah, lalu berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian juga menutupi kesalahan dengan amal solehnya dan sebelum ditutup masa taubatnya. Maksud dari sebelum ditutup masa taubat ini adalah sebelum ajalnya itu menjemput, atau sebelum juga yang lebih mengerikan ini adalah sebelum matahari terbit dari barat. Kemudian yang berikutnya memperbanyak membaca istighfar. Nah, yang terakhir ini jika kita berbuat dosa kepada orang lain, ini kita harus ada pernyataan bebas dari orang yang dirugikan, atau kita sudah minta maaf dulu kepada orang yang dirugikan, seperti itu. Nah, dari sini kira-kira garis besar dari taubat ini udah paham lah ya? Paham. Kalau menurut Imam Al-Jailani nih, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, taubat itu syarat-syarat taubat tuh garisnya itu ada 3, yaitu yang pertama menyesali, meninggalkan kesalahan, dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Seperti itu. Nah, kemudian kita diskusi dulu. Untuk kelompok 1 ini ada Ali, Fitri, sama Mulyadi satu kelompok. Kemudian kelompok 2 ada Mega, Syahidah, sama Mahmud. Nah, tugas kalian dalam diskusi ini, silakan kalian analisis tentang apa kan kandungan dari video yang tentang bertaubat yang akan kita putar sebentar lagi. Kemudian nanti di akhir kita presentasi. Paham semuanya? Paham, Bu. Paham tuh? Paham. Nah, Baik, Bu. Paham. Nah, suka saya kalau semuanya udah paham nih. Ini videonya ya, silahkan ditonton dan kemudian silahkan kalian sambil dicari analisisnya, sambil didiskusikan. Ya, Bu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير
wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kalian akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedangkan cahaya memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah dosa-dosa kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya pengen mengajak kita untuk merenungkan tentang taubatan nasuha. Karena para ulama mengatakan Ramadan adalah syahrut taubah wal maghfirah, bulan taubat dan bulan ampunan dosa. Dan harapannya adalah kita pengen ketika kita keluar dari bulan Ramadan nanti, kita sudah menjadi seperti anak bayi lagi yang semua dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bertanya, Ustadz, bukankah ibadah puasa itu menggugurkan dosa-dosa? Kenapa kita perlu bertobat lagi? Semua amal soleh yang kita lakukan itu adalah penggugur dosa. Tetapi ada dosa yang tidak akan gugur kecuali dengan taubat, yaitu dosa-dosa besar. Dosa syirik, dosa maksiat, dosa zina, dosa minum khamar, dosa riba, dosa durhaka kepada orang tua. Dosa-dosa seperti ini hanya bisa berguguran dengan taubatan nasuha. Dosa meninggalkan sholat, dosa gibah, dosa zalim kepada orang lain. Semua dosa ini hanya bisa gugur kalau kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Makanya bulan Ramadan Allah bukan hanya mensyariatkan kepada kita ibadah puasa atau ibadah tarawih, tapi juga Allah menyuruh kita di bulan ini untuk memperbanyak taubat dengan taubatan nasuha. Makanya ulama mengatakan Ramadan syahrut taubah. Ramadan itu waktunya kita untuk bertaubat. Teman-teman sekalian, gimana caranya taubat kita biar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi taubat yang murni, taubatan nasuha? Pertama, kata ulama, taubat yang paling baik itu adalah taubat yang disegerakan, bukan ditunda-tunda. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 133, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah." Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga. Wasari'u artinya bersegera. Ini mirip dengan yang disampaikan Nabi SAW. Iringilah setiap keburukan dengan kebaikan. Artinya iringilah setiap dosa dengan taubat. Jadi maksud iringilah itu beres buat dosa, kita sadar, kita silap, langsung taubat. Misalnya kita terlanjur menyakiti perasaan orang tua kita lewat telepon, lagi enak-enak telepon tiba-tiba kepancing emosi, marah, atau pas ketemu dengan orang tua, atau masih tinggal di rumah orang tua, kita menyakiti perasaan orang tua kita, itu dosa. Langsung jangan tunggu besok, jangan tunggu lusa, apalagi tahun depan, apalagi tunggu nanti lebaran sebulan kemudian, atau misalnya nunggunya pas kita udah enak aja gitu. Jangan, karena taubatan nasuha adalah taubat yang wasari'u, yang segera. Jadi ketika kita tahu kalau kita udah salah, langsung datang ke orang tua kita minta maaf. Pak, Mah, Ayah, Ibu, saya tadi salah ngomong, saya tadi kepancing emosi, maaf ya, cium tangannya, minta maaf, lalu bilang astagfirullahalazim. Itu namanya taubatan nasuha, taubat yang bersegera, bukan ditunda. Kita di bulan Ramadan nih, lagi enak-enak ngobrol sama teman-teman lewat online meeting misalnya, jadi ngomongin teman di grup sebelah, kan jadi ngegibah ya, atau jadi menfitnah. Pas kita sadar, ini kita kayaknya lagi gibahin dia deh. Kok bisa gitu? Ya, soalnya kalau dia mendengar pasti dia nggak akan suka, berarti kita menggibah. Ya udah, langsung saat itu juga kita minta ampun sama Allah, japri orang yang kita gibahin, minta maaf sama dia. Itu namanya taubatan nasuha. Jadi mengiringi satu kesalahan langsung dengan taubat atau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, taubatan nasuha itu kata para ulama adalah taubat yang disertai dengan an-nadam, penyesalan. Jadi kalau kita bilang astagfirullahalazim, rabbighfirli, ya Allah ampunkanlah dosa saya, zalamtu nafsi, rabbana inna kunna minadz zalimin. Kita ngomongin udah
mau memperbaiki diri, kita minta ampun sama Allah, tapi di hati kita nggak ada nadam, berarti taubat kita belum nasuha. Apa itu nadam? Nadam itu menyesal. Sehingga para ulama mengatakan at-taubatu hiyan nadam wan nadamu huwat taubah. Taubat itu adalah penyesalan, dan penyesalan itu adalah ciri-ciri taubatan nasuha. Menyesal artinya kita kayak sedih. Kenapa tadi saya salah ngomong? Sedih, kenapa tadi saya salah memandang sesuatu yang gak boleh dilihat, gak boleh ditonton. Sedih, kenapa tadi saya durhaka sama orang tua, sikap saya gak benar sama orang tua. Sedih, kenapa tadi saya subuhnya telat jadi gak subuh tepat waktu. Sedih gitu, nyesel banget bikin kita sedih seharian. Itu namanya taubat. Sehingga kalau kita benar-benar bisa menyesali dosa-dosa kita yang baru saja kita lakukan, apalagi dosa yang udah lama banget kita lakuin bertahun-tahun, berarti kita sudah memenuhi salah satu syarat taubatan nasuha. Nah, yang ketiga, supaya taubat kita disebut dengan taubatan nasuha, kata ulama, tajdid, diperbaharui taubatnya. Maksudnya, taubat itu jangan nunggu numpuk baru taubat dirapel. Jangan, taubat itu ya setiap hari aja taubat. Setiap pagi taubat, setiap malam taubat. Kalau siang ini kita berbuat dosa, malam taubat. Malam berbuat dosa, pagi taubat. Besok gitu lagi, taubat lagi. Gitu lagi, taubat lagi. Terus saja ditajdid, diperbaharui. Jangan sampai kita berputus asa dari taubat. Walaupun dosanya masih terulangi lagi. Ya taubat lagi. Selama taubat kita tulus, walaupun diulangi lagi karena kita lemah, ya taubat lagi aja terus. Kenapa? Allah itu Tawwabun Rahim, Maha penerima taubat. Tawwabun artinya bukan cuma menerima taubat seumur hidup sekali, tapi berkali-kali. Allah nggak ngasih kita jatah taubat seumur hidup sekali doang. Kalau udah nggak gitu, ditolak. Nggak, Allah ngasih kita jatah taubat sepanjang hidup, bukan seumur hidup sekali. Artinya, kata Nabi SAW, Innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musi'ul lail hatta tatlu asy-syams min maghribiha. Allah itu membentangkan kasih sayangnya, ampunannya di malam hari untuk menerima taubat hamba yang berbuat dosa di siang hari. Allah bentangkan tangannya yang penuh rahmat dan ampunan di siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di malam hari sampai matahari terbit dari barat. Artinya sampai hari kiamat. Sehingga jangan sampai kita berpikirnya gini, aduh kayaknya saya belum mantep nih hatinya buat bertobat, daripada besok diulangi lagi, terus tobat lagi, diulangi lagi, tobat lagi, kan jadi kayak mempermainkan Allah. Ya udah deh, saya nggak taubat dulu sekarang karena belum siap, nanti aja kalau udah siap baru taubat. Enggak, itu wasawis syaitan. Itu tuh godaan setan untuk menunda-nunda taubat kita. Udah taubat aja. Tapi kalau belum yakin besok masih diulangi lagi atau enggak apa-apa. Besok kalau ternyata kita lemah setelah kita berusaha untuk ninggalin dosa tapi masih dilakukan, ya udah taubat lagi. Dilakukan lagi, taubat lagi. Yang penting jangan mempermainkan Allah. Selama kita tulus, walaupun berkali-kali kita taubat, memperbaharui taubatnya berulang kali, selama kita tulus, insya Allah, Allah menerima taubat kita. Dan kita nggak pernah tahu. Coba bayangin kalau teman-teman berpikir gini, ya udah nanti aja kalau udah siap baru saya taubat. Kalau besok meninggal gimana? Sementara kita belum taubat. Yang penting kita berniat kuat di dalam hati untuk ikhla anidzunub, meninggalkan dosa yang udah kita sesali itu. Kalau besok terulang lagi, ya niatkan lagi yang kuat. Karena Allah Maha tahu loh isi hati kita. Tapi kalau kita tobat berulang kali, nggak ada niat yang kuat pengen ninggalin dosa, nggak ada niat ikhla anidzunub, meninggalkan dosa itu sama sekali, Allah alimun bidatus sudur, Allah nggak akan terima taubat kita. Tapi kalau niat di hati kita, ya Allah pengen banget ninggalin dosa itu, saya udah nggak mau lagi ngelihat yang nggak benar, saya udah nggak mau lagi komen yang nggak benar, saya udah nggak mau lagi ngomongin tentang orang lain, niat banget nih pengen ninggalin dosa, besok kepancing lagi karena ngumpul bareng teman di sosial media atau secara online, terulang lagi, taubat lagi. Yang penting dibarengi dengan niat yang kuat, saya pengen ninggalin dosa. Udah gitu, taubat. Ya Allah, terimalah taubat saya pengen ninggalin dosa, saya udah nyesel banget, ya Allah saya rugi, saya udah menzalimi diri sendiri, taubat. Allah terima taubat kita saat itu juga, sehingga saat itu juga kita menjadi orang yang terbebas dari semua dosa-dosa yang kita udah sesali itu.
Besok terjadi lagi, ya Allah, astagfirullah, kok bisa saya ngulangin lagi kesalahan ini, saya bodoh banget, ya Allah, maafkan saya pengen belajar, bantu saya ya Allah, a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, bantu saya untuk beribadah sebaik mungkin kepadamu. Taubat lagi. Lusa terulang lagi, taubat lagi. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa semuanya. Barakallah. Gimana videonya? Baik banget Bu videonya Asik, Bu. Bu. Asik ya. Nah, sekarang silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian kira-kira apa isi dari video yang barusan kita tonton sama-sama. Silakan. Ya, Bu. Kami Bu kelompok 1 Bu. Iya, udah selesai kan semuanya buat kelompok ini? Udah Bu. Udah, silakan Bu. kelompok Udah, Bu. 1 untuk berpresentasi. Siapa yang mau mewakili kelompok 1 nih? Saya Bu Ali Mutaqin Bu. Iya, Bang Ali silakan. Makasih Bu. Baik, izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami ya terhadap pengamatan terhadap video yang ditayangkan tadi. Jadi ada beberapa yang kami sampaikan ya berkaitan dengan video tadi. Yang pertama, ada dosa yang tidak akan gugur kecuali dengan taubat, yaitu dosa besar, kemudian dosa syirik, dosa maksiat, zina, minuman khamar, riba, dosa kepada orang tua, atau meninggalkan sholat, dosa ghibah, zalim kepada orang lain, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, selalu mengiringi setiap dosa itu dengan taubat. Ya, taubat harus dilakukan dengan segera memperbanyak istighfar. Jadi kalau kita melakukan dosa, maka harus diiringi dengan taubat, salah satunya dengan mengucapkan istighfar. Kemudian yang ketiga, taubat nasuha, yaitu taubat yang disertai dengan penyesalan, ya, yang sangat mendalam gitu ya, taubat nasuha namanya. Kemudian yang keempat, Allah Maha Penerima taubat, dan Allah akan senantiasa menerima taubat hambanya hingga matahari terbit dari barat. Jadi seberapapun besarnya dosa kita, kalau kita masih ingin bertobat, maka pintu tobat itu akan Allah buka ya hingga matahari itu terbit di sebelah barat, artinya mendekati kiamat gitu ya. Demikian Bu. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 nih. Sekarang silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Atau sebelum kelompok 2 itu mempresentasikan, ada pertanyaan atau tambahan dari kelompok lain? Ya, silakan kelompok 2. Ya, Bu, ada tambahan, Bu. Oh ya, silakan. Untuk kelompok 1, dosa harus selalu kita ingat bahwasanya dosa itu adalah berbuat salah. Artinya kita harus selalu ingat kepada Allah dengan cara bertaubat, yaitu mengucap astagfirullahaladzim. Begitu Bu, tambahannya Bu. Oke, sip. Yuk kelompok 2 silakan. Yang presentasi siapa nih? Saya Bu. Amin. Ya, silakan Kak Saida. Presentasi dari kelompok 2. Yang pertama, taubat adalah penyesalan, dan kata para ulama, penyesalan itu adalah taubatan nasuha. Yang kedua, kita harus selalu memperbaharui taubat. Jangan menunggu sampai dosa banyak, tapi setiap kita melakukan dosa, kita harus selalu bertaubat. Yang ketiga, awal dari taubat adalah dengan membaca istighfar. Iya. Bu. Sip. Di kelompok 1 ada tambahan atau ada pertanyaan untuk kelompok 2? Tidak, kalau gitu kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 nih. Oke, dari sekian
rangkaian pembelajaran kita sampai dari ke kesimpulan ya. Dari kesimpulan dari pembelajaran kita nih, yang pertama adalah taubat adalah perbuatan terpuji yang sangat dianjurkan oleh agama. Jadi taubat ini termasuk perbuatan terpuji ya. Kemudian yang kedua, taubat menjadi sarana memohon ampun kepada Allah dan sebagai media untuk kembali kepada Allah. Yang ketiga, taubat dapat dilakukan kapan saja, tidak hanya karena melakukan dosa, tetapi harus dilakukan sekalipun kita tidak memiliki dosa. Nah, yang keempat adalah setiap orang pasti melakukan dosa selama hidupnya. Karenanya, taubat adalah satu-satunya jalan untuk terus memohon ampunan kepada Allah. Nah, pembelajaran kita untuk pagi hari ini kita akan sampai di sini dulu. Untuk untuk mengetahui seberapa pemahaman kalian tentang taubat ini, tentang pengertian taubat, hakikat taubat, dan syarat-syarat taubat, sudah Ibu kirim link Google Form di dalam grup WA kita. Nah, silahkan kalian nanti lihat dan kalian kerjakan. Di situ tentang pertanyaan untuk evaluasi ini. Nah, kemudian untuk materi minggu depan itu adalah tentang hidup mulia dengan hormat kepada orang tua dan guru. Silahkan kalian pelajari dulu materinya melalui buku paket yang udah kita punya, kemudian juga bisa mencari referensi-referensi lain dari internet dan media yang lainnya. Seperti itu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Tetap sehat semuanya, tetap semangat, jaga kesehatan kalian terus. Semoga agar kita bisa bertemu lagi di kemudian hari, di hari berikutnya. Amin, Bu. Amin. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.